Alhamdulillah. Udaranya bagus lagi ya Pak tadi pagi. Bila ada 3 tempat yang bagus. Jakarta tempat yang bagus nih di Benar 3 ini. Luar biasa, udaranya bagus. Kemudian suasana mendukung. Agak mendung-mendung dikit. Tadi kan untung saya ketemu Bapak nggak sengaja kan saya juga lagi di sini. Lagi jalan-jalan pagi. Jalan aja Pak. Kurang tidur semalam. Jadi olahraganya jalan aja. Tapi bagus. Ya. Walaupun kurang tidur dan lain-lain upayakan tetap olahraga. Ya. Kan waktu Bapak di Mabesat kan, saya sering lihat Pak Mulyo Aji juga di fitness itu. Terakhir kan lihat Bapak bose sepeda statis sambil kita ngobrol-ngobrol itu loh Pak. Iya, betul. Ingat. Tentang rekrutmen. Itu saya tidak pernah berhenti Mbak. Dari olahraga sampai dengan detik saya lakukan. Terima kasih Mas. Tambah kurus. Rambutnya. Rekrutmen Pak. Ya. Rekrutmen di Angkatan Darat. Waktu itu kan Bapak jadi aspek. Ya, betul. Ya. Ya. Terus kan Bapak juga cerita buka line telepon, pengaduan 24 jam berhenti, nggak ada yang stop lapor yang pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, itu masih terdengar nggak Pak sampai sekarang ada kelanjutannya gitu? Baik Mbak. Saya mau cerita dulu. Jadi sampai dengan kemarin sore, saya masih ditelepon orang tentang rekrutmen. Bayang melaporkan permasalahan sampai dengan bagaimana syarat masuk. Sampai dengan kemarin sore, saya masih balas. Ya, kebetulan saya nggak bawa HP. Di situ saya sampaikan, mohon maaf, saya sudah bukan aspek kepala staf angkatan lagi. Sehingga saya tidak bisa memberikan penjelasan secara detail karena saya tidak memiliki kewenangan lagi begitu sampai kemarin sore. Berarti nomor teleponnya masih dicatat turun-temurun tuh Pak? Itu dia. Aduh, saya bilang wah ini kalau nggak dicabut-cabut di YouTube saya dipanggil terus. Di YouTube-nya mungkin udah nggak ada Pak, tapi dari mulut ke mulutnya susah Pak. Nah, jadi saya cover boy saya ini. Tapi waktu Pak Mulyo Aji waktu dulu nih Pak, waktu masih menjabat aspek kan pengaduan ada aja sih Pak ya. Nah, tapi waktu itu seperti apa Pak tindak lanjutnya? Oke, saya jelaskan Mbak. Jadi yang mengadukan saya sehari itu ada sampai dengan lebih dari 200 WA. 200 WA sehari. Lebih dari 200. Kadang waktu pertama kali itu booming gitu. Waduh. Kan itu WA nomor saya sendiri. Dan saya sampaikan pada waktu itu Pak Andika sebagai kepala staf angkatan, saya bilang, Pak, biar nomor saya sendiri Pak. Supaya saya yakin bahwa semua terlayani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sebagai orang tua atau sebagai wali atau yang mewakili dari orang tua adik-adik kita yang saat ini sedang mendaftar sebagai calon prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat. Saya ingin pertama memberitahukan nomor-nomor telepon atau handphone dari pejabat-pejabat di Markas Besar Angkatan Darat. Saya ingin semua orang tua atau yang mewakili orang tua untuk mencatat nomor-nomor handphone yang ada di layar sekarang ini. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa komunikasi, ya. Jadi saya suruh anak buah saya, kalau ada orang bertanya, jawab pertanyaan ini, jawabannya ini, pertanyaan jawaban ini. HP-nya saya cloning ke komputer mereka, ada 10. Nyalain semua 10. Ya oke. Tak cloning. Dah. Kalau ada pertanyaan ini, jawabnya ini. Pertanyaan jawaban ini. Nah, bila sesuatu berkaitan dengan pengaduan, jangan sekali-kali kamu skip. Kamu lanjut ke saya. Saya bilang gitu, karena saya akan ngecek.
Karena kan di searching kan ketemu Mbak, pengaduan itu jumlahnya. Nah, saya bilang gini, kamu ini nomor saya pribadi, saya bilang itu kepada staf. Kamu buka nomor yang tidak namanya, itu mesti pengaduan. Nah, dari jumlah begitu, sekitar ada 150-an itu ternyata tentang permasalahan rekrutmen. Semuanya gitu. Siap. Baru akan diumumkan tanggal 5. Nah, tanggal 5 diumumkan, yang lulus, yang jelas dia akan melaksanakan pendidikan. Nanti bulan tanggal berapa itu? Tanggal 21, Pak. 21, Siap. betul. Oke. 21 itu pendidikan. Nah, yang tidak lulus pulang, gitu. Siap, betul. Yang lulus masih di dalam untuk sidik jari, menyelesaikan persyaratan administrasi sama yang lain-lainnya. Siap, betul, Baru Pak. setelah itu boleh pulang. Kan seperti itu prosesnya. Siap, betul. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, berkaitan dengan masalah logistik, gitu, saya minta tolong disiapkan aja dulu, tapi jangan istilahnya jual ini jual itu jangan. Okay? Siap. Jadi pertama itu saya kaget, saya jadi APS setelah pengaduan dibuka oleh Kasat waktu itu. Sedemikian banyak gitu, waduh begitu. Akhirnya kan dari situ ketahuan bahwa dari sistem yang selama ini kita percaya tidak sempurna Mbak, gitu kan. Maka harus ada sistem baru ataupun sesuatu yang kita jadikan sebagai fungsi pengawasan. Ya pakai WA tadi Mbak, gitu. Waduh, ini heboh. Baru kali ini saya terima pengaduan sampai dengan 400 hari yang 150 pelanggaran. Sedemikian masifnya pelanggaran tadi, ternyata dilaksanakan sebagian yang saya tindak lanjuti sampai dengan POM. Itu dilaksanakan selama bertahun-tahun. Yang selama ini yang main, tadinya kan kita pikir yang main tingkat tinggi. Ternyata dari tingkat atas sampai tingkat bawah main semua. Maka dengan adanya mereka lapor kepada saya terus dan tindak lanjuti, akhirnya zaman itu nggak ada yang berani gitu, karena lapornya langsung ke saya dan semua saya tindak lanjuti. Ada yang feedback ke Bapak, maksudnya dari masyarakat? Ada, jelas dia terima kasih sekali, bahkan saya kacaunya satu nih, masalah di Angkatan Laut, Angkatan Udara lapornya ke saya. Ini saya bilang, waduh, saya bilang maaf saya ke Angkatan Darat, Pak, saya tolong Pak ini saya tidak barangkali ada masalah, tapi saya sampaikan saya hanya di Angkatan Darat, silakan di-sign karena kebijakannya berbeda, belum gitu. Saya tindak lanjuti Mbak, sampai detail. Saya pastikan orang-orang tadi ditindak lanjuti dan saya lapor kepada Staf Angkatan Darat. Makanya pengawas-pengawasnya saya bekali. Ada kejadian seperti ini, lo bertanggung jawab, saya bilang begitu. Itu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi dalam rekrutmen pihak-pihak dirugikan. Nah, dan itu sampai dengan mereka dihukum, itu sudah ada puluhan Mbak. Ada 20 atau 30 itu, gara-gara itu. Jadi dari rekrutmen di di administrasi ada yang main, di kesehatan ada yang main, di akademis ada yang main, di fisik ada yang main. Mainnya pun dengan 1001 macam cara, 1001 macam cara. Kan susah saya ngontrol, udah buka pengaduan, habis urusan. Oh, oke, kita cek di lapangan. Ketemu banyak. Makanya pengawas-pengawasnya saya bekali. Ada kejadian seperti ini, lo bertanggung jawab, saya bilang begitu. Itu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi dalam rekrutmen pihak-pihak dirugikan. Bahkan ada yang laporan, Pak, hasil ronsen saya, anak saya, bagus. Kenapa? Dibilang kesdam. Ada apa begitu, saya lupa saya.
Saya cek tindak lanjuti dan diterima. Sampai segitu. Mana bukti ronsennya? Kita datang ke ahlinya. Gitu Mbak. Sampai Bapak turun langsung. Sampai saya turun langsung. Itu untuk menjaga agar Angkatan Darat itu bekerja dari profesionalitas yang tinggi. Orang hebat harus diisi orang hebat. Caranya bisa mengisi orang hebat harus mendapatkan dari bahan yang hebat. Bahan yang hebat dilaksanakan dengan rekrutmen. Rekrutmen yang benar menghasilkan prajurit yang hebat. Maka rekrutmen tadi dipastikan harus benar supaya prajuritnya hebat, Mbak. Langkah awalnya harus itu. Karena kalau misalkan kita tidak menggunakan cara yang itu, Mbak, akhirnya sampah. Begitu daftar mintanya di Jakarta, sampai pensiun di Jakarta, yang orang Jakarta, gitu. Itu ceritanya, Mbak. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami akan berusaha menggelar seleksi ini seterbuka mungkin, setransparan mungkin, dan harapan kami jangan sampai ada bapak-bapak ibu-ibu yang nanti kena tipu. Karena apa? Karena disinilah kami mengumumkan bahwa tidak ada sama sekali soal uang. Jadi ini adalah pengumuman resmi dari Jakarta, dari Markas Besar Angkatan Darat, Bapak Ibu sekalian, bahwa seleksi masuk Tamtama Angkatan Darat yang sekarang sedang berlangsung itu gratis. Saya juga baru pertama kali masuk instansi Akademi Militer ini. Terus saya juga baru lulus SMA. Saya SMA di SMA Negeri 3 Balikpapan. Terus keluarga saya juga keluarga sederhana. Kerjaan orang tua saya pedagang cilok. Kalau di Balikpapan namanya Salome. Waktu saya ingin mau daftar TNI Angkatan Darat, cuman Akmil ini yang baru buka pertama kali, jadi saya mencoba masuk. Terus juga awalnya sih jadi saya ragu-ragu juga, soalnya ya Akademi Militer ini kan wawasan pengetahuannya juga butuh yang tinggi juga kan. Puji Tuhan saya bisa masuk. Kalau saya lulus, saya pakai baju loreng, saya bangga, tapi saya tidak akan sombong karena kesombongan itu tidak boleh. Mungkin nanti saya pulang ke rumah, tetangga saya lihat, tapi saya tidak akan banyak berbicara, hanya saya akan berikan senyuman saja kepada mereka bahwa saya bisa. Kalau anak tukang ojek juga bisa jadi prajurit. Saya rasa bangga sekali saya bisa cita-cita saya selama ini jadi tentara. Saya waktu itu lihat baju juga, baju ada tulisan Taruna, jadi saya sudah rasa bangga begitu, senang. Saya akan membuktikan suatu saat nanti di masa yang akan datang bahwa anak seorang tukang bubur pun bisa menjadi jenderal.